kenapa wajib, mustahil, jaiz ini yang dipakai untuk sifat atau akidah 50 ini? Nah, 3 hal ini merupakan suatu hal yang disebut dengan hukum akal. Ya. Hukum akal itu terdiri dari wajib, mustahil, dan jaiz. Nah, jadi ya akal itu ada hukumnya, artinya kalau kita tidak memakai akal sesuai hukumnya, akal kita berarti error, tidak sehat. Nah, jadi makanya harus kita berpikir tuh sesuai dengan hukumnya. Oke, jadi secara istilah, kalau secara bahasa lah ya, hukum akal ini wajib itu berarti sesuatu yang pasti. Kalau mustahil berarti tidak pasti. Nah, jaiz itu mungkin. Nah, sesuatu yang mungkin. Nah, kalau secara istilah wajib secara akal itu adalah sesuatu yang dapat diterima oleh akal. Bukan hanya dapat, bahkan sesuatu yang harus diterima oleh akal, keberadaan dan ketiadaan sesuatu tersebut. Contoh, 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, itu akal tuh wajib menerima itu. Kalau ada yang bilang 1 tambah 1 sama dengan 50, akal nggak bisa menerima. Ya kayak mana? Ya 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu pasti. Atau sesuatu yang bergerak tidak mungkin diam, dan sesuatu yang diam tidak mungkin bergerak. Nah, ini juga sesuatu yang pasti secara akal, wajib akal menerimanya. Ya, sudah mengerti ya, itu tentang wajib. Kemudian mustahil, kebalikannya, yaitu sesuatu yang akal itu tidak bisa menerima keberadaan dan ketiadaannya. Misalnya ada yang bilang 1 tambah 1 sama dengan 50. Itu mustahil, akal nggak bisa menerima. Atau ada yang bilang sesuatu yang bergerak maka diam, sesuatu yang diam maka bergerak. Itu akal juga nggak bisa menerima itu. Kayak mana? Misalnya, ini kan saya lagi bergerak nih kan. Bergerak nih, nggak diam saya. Nah, kalau ada yang bilang, oh saya lagi bergerak dan diam, itu akal nggak bisa menerima. Nah, itu mustahil. Kemudian ada yang satu lagi jaiz, yaitu mungkin. Sesuatu yang akal ini boleh bisa menerima keberadaan dan ketiadaannya. Misalnya, saya kasih contoh, ada orang namanya Joni menikah dengan Janet. Joni dan Janet setelah menikah akan mempunyai anak. Itu sesuatu yang mungkin. Nggak wajib punya anak mereka. Dan nggak wajib nggak punya anak. Nah, artinya bukan masalah wajib ini dibedakan dengan hukum syar'i ya. Nanti ada perbedaan juga antara hukum akli, hukum syar'i, hukum adi. Nah, ini wajib yang saya bahas nih hukum akal, bukan wajib hukum syar'i yang apabila dikerjakan dapat pahala, apabila ditinggalkan berdosa, bukan itu. Nah, jadi misalnya Johnny dan Janet menikah, kemudian nanti pasti akan punya anak. Itu sesuatu yang nggak pasti punya anak apa enggak. Nah, jadi mungkin. Atau ini sekarang siang ini panas, sore ini pasti hujan. Oh, sore ini hujan. Ini sesuatu yang mungkin juga. Nggak mesti terjadi. Nah, kalau Allah bilang nggak jadi, ya nggak jadi. Bisa juga tiba-tiba lagi panas hujan kan. Nah, seperti itulah kira-kira. Itu hukum akal, wajib, mustahil, jaiz. Ada hukum adi, ada hukum adat juga, hukum kebiasaan. Nah, mungkin hampir sama, tapi sebenarnya ini berbeda. Nah, katakanlah misalnya api itu biasanya membakar. Biasanya membakar api. Nah, tapi pernah nggak mendengar api yang tidak membakar? Ada, yaitu pada kisah Nabi Ibrahim. Ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Jadi api itu tidak membakar Nabi Ibrahim. Nah, itu akal bisa menerimanya. Karena itu bukan hal yang wajib. Ya kan? Secara akal. Itu hukum kebiasaan. Api itu biasanya membakar, nggak wajib membakar. Karena kenapa? Allah buktikan bahwasanya ada api yang nggak membakar atau ada api yang dingin, nggak panas, yaitu ketika terjadi pada Nabi Ibrahim. Itu secara akal lah yang menerima itu.
Nah, secara kebiasaan mungkin tidak bisa menerima karena itu di luar kebiasaan. Makanya mukjizat, ini kan mukjizat bagi Nabi Ibrahim. Dikatakan amrun khariqul adah, amrun kharijul adah. Suatu di luar kebiasaan. Begitupun hukum kebiasaan yang lain. Air kan biasanya mengalir. Air itu mengalir. Nah, dan kalau dia di suatu tempat, maka akan berkumpul. Kalau dia ditumpahkan di suatu tempat, akan berkumpul. Nah, ada air yang tidak mengalir, yang menetap. Nah, yaitu yang terjadi pada Nabi Musa. Ya kan? Air di lautan itu kan, ya mengalir lah dia, ya kan? Ya mengalir nggak sih air? Ya pokoknya dia nggak terpisah. Tapi pada masa Nabi Musa, ketika dikejar sama Fir'aun, Allah membelah lautan itu sehingga dia tidak berkumpul, tidak mengalir ke situ. Ada space di tengah lautan tuh yang mana airnya terpisah, nggak mengalir. Nah itu secara akal lah yang menerima itu. Secara kebiasaan tidak bisa menerima, itu di luar kebiasaan, yang mukjizat di luar kebiasaan. Nah, air yang biasanya mengalir jadi nggak mengalir. Nah, ini secara akal lah yang menerima itu. Jadi karena itu sudah kehendak Allah ya. Nah, itulah perbedaan hukum akal dan hukum biasanya. Terus hubungannya dengan akidah 50 apa? Nah, di akidah 50 kita mengetahui sifat Allah dan sifat Rasul itu dibagi menjadi wajib, mustahil, dan jaiz. Nah, kenapa wajib, mustahil, dan jaiz? Karena ini berdasarkan hukum akal yang mana ya 50 sifat inilah yang bisa diterima yang apa ya? Yang diterima oleh akal gitu.